siapkan pembelajaran. Begitu ya. Untuk ketua kelompok, salah maaf untuk ketua umum, bisa diabsen, bisa dilihat anggotanya yang belum bergabung ada berapa. Mohon untuk bisa diworo-woro agar segera bergabung. Karena ini pengajar kita sudah bergabung di Zoom pada hari ini. Ketua Ya, Mbak. umumnya siapa? Saya, Oh, Bapak saya, Susilo ya? ya, Ya, baik. Total anggotanya ada berapa, Bapak? totalnya ada 41 orang. Oke, berarti yang Ini belum masih bergabung ada kurang berapa ini? kurang dua atau tiga, dua nggak ya, Mbak? Oh, Lagi oke. dicariin. Oke, segera diminta agar bisa bergabung ya. Untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu, mohon bisa segera di-rename namanya sesuai dengan ketentuan yang diumumkan, yaitu angkatan, strip, kelompok, kemudian nama. Silakan yang namanya belum di-rename bisa segera di-rename sesuai ketentuan ya. Ini M. Abdullah Akhyar, mohon bisa segera di-rename namanya. Kemudian Muhammad Fakih Ulumuddin, bisa di-rename namanya. Kemudian Cahyono Budi Santoso, kemudian Lisa. Usahakan menggunakan nama lengkap nggih Bapak Ibu, agar memudahkan kami untuk mengabsen. Yang masih off cam, dimohon agar segera on cam. Baik, kita mulai dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya di Bapak Ibu. Bapak Ibu dimohon untuk bersikap sempurna.
membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Baik, untuk selanjutnya, monggo ketua ketua umum ya untuk bisa memimpin doa. Baik, sebelum memulai acara WhatsApp pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk yang agama Islam bisa dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah, dan untuk agama lain bisa mengikuti sesuai dengan kepercayaannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sudah. Selanjutnya bisa dilanjut Mbak Awi. Oke, terima kasih Bapak Tri Eko Susilo ya atas doanya. Kemudian untuk kelompok selain kelompok 1 bisa live Zoom dulu, nanti masuk lagi sesuai dengan arahan yang kami sampaikan di dalam grup. Begitu ya.
Monggo silahkan yang selain kelompok satu bisa live grup terlebih dahulu, bisa sambil baca-baca di BLC dan lain sebagainya. Begitu ya. Monggo. Baik, silakan ya, Mbak. Ya, ini masih ada yang bergabung ya selain kelompok satu. Bapak Hafid Afridian, monggo bisa live Zoom dulu. Kemudian Ibu Ina Ratul Faizah bisa live Zoom dulu. Bapak Cahyono Budi Santoso bisa live Zoom dulu. Saya kelompok satu, Bu. Bapak Hafid Afridian kelompok satu. Bapak Cahyono Budi Santoso kelompok satu. Direname dulu ya. Iya, kelompok satu, Bu. Ya, Bu, bentar ini laptopnya lagi proses, Bu. Ini lihat HP dulu. Oh, oke. Kemudian ini untuk Bapak Hafid Afridian. Di sini tertulis kelompok 2. Halo Bapak Hafid. Baik, Bu Rizka, ini sepertinya kelompok satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah lengkap, ada 10 orang. Kita mulai sekarang. Ya, ya Nggih. Mbak Ulia. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Iya, sudah siap ya untuk menerima materi dari Widya Iswara kami, Bu Rizka Fitriah. Siap. Beliau ini baru-baru ini, belum lama ini ya, mendapat pangkat terbarunya Widya Iswara Ahli Madya. Beliau juga sudah melalang buana, sudah punya banyak pengalaman mengisi webinar, konsultasi pakar, dan lain sebagainya. Kita beruntung bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau pada Latsar kali ini. Begitu. Untuk nanti waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Rizka nggih. Nyuwun sewu Bu, karena ini kan pegang dua angkatan langsung. Jadi nyuwun izin Ya, barangkali nanti saya pindah-pindah loncat-loncat ngoten nggih Bu. ya, siap Mbak Aulia. Iya, monggo Bu Rizka bisa langsung dimulai matur nuwun. Ya, baik, terima kasih Mbak Aulia ya. Tadi sudah diperkenalkan gitu guys sekilas. Nggih. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ya, sehat, Ibu. masih semangat ya Bapak Ibu. Ini adalah sinkronus atau pertemuan pertama nggih Bapak Ibu di angkatan 14 gitu nggih. Nggih baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Bapak Ibu, selamat datang nggih, selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Kementerian Agama ya, karena Bapak Ibu melalui berbagai tahapan akhirnya telah lolos gitu nggih, menjadi calon pegawai negeri sipil.
Dan Bapak Ibu tentunya mengikuti pelatihan dasar ya atau latsar ini adalah awal Bapak Ibu memasuki gerbang ya, setelah nanti diangkat menjadi pegawai negeri sipil sehingga mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Oke, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, jelas Bu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian tadi sudah dikenalkan nggih, oleh Mbak Aulia sebagai panitia nggih di angkatan 14. Kebetulan terjadwal saya di angkatan 14 untuk mengisi di kelompok satu gitu nggih. Nah, izin share screen nggih Bapak Ibu, ada pepatah gitu nggih. Katanya pepatah itu tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kemarin di saat kemarin gitu itu kan ada materi dinamika kelompok ya. Pastinya juga Bapak Ibu sudah saling eh, minimal lah saling mengenal ya karena kan pembelajaran kita secara online melalui Zoom meeting. Namun kenalan gitu dengan pengajar dinamika kelompok. Kesempatan kali ini saya juga izin share screen Bapak Ibu ya. eh ini nggih, ini eh, nanti yang akan kita bahas Bapak Ibu. Kita sebelum ke materi kita akan review dulu nggih, review dulu materi yang sudah Bapak Ibu ikuti nggih. Sebelum ini kan Bapak Ibu mengikuti via MOOC gitu nggih. Jadi materi-materi untuk modul-modul juga pastinya sudah Bapak Ibu pahami, sudah Bapak Ibu baca gitu nggih. Harapannya nanti menjadi titik awal nggih Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan dasar ya. Jadi sudah dibekali gitu nggih dengan memahami teori dari modul-modul ya yang sudah Bapak Ibu baca eh, selama kegiatan MOOC. Kemudian, nah ini, enggak, saya ulangi dulu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, sebelum kita ke materi gitu nggih, saya ingin memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Tadi secara sekilas nggih sudah disampaikan oleh Mbak Ulia. Ini nama saya Rizka Nur Fitriah gitu nggih. Saya sudah bergabung di Balai Diklat Keagamaan Semarang sama mulai dari CPNS di tahun 2008 Bapak Ibu. Kemudian saya bergabung di Widya Iswara dari tahun 2018. Kemudian ini alamat rumah ya, saya ada di Cikal RT 3 RW 7 Tuntang gitu nggih. Jadi Kabupaten Semarang. Mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang berasal dari kabupaten. Perkenalan singkat, nggih. Jadi saya sudah di Balikdiklat kurang lebih selama 17 tahun, nggih, seperti itu. Eh, Monggo kesempatan berikutnya kami berikan waktu kepada Bapak Ibu, nggih, tentunya. Dan pastinya ini sudah ada untuk ketua kelompoknya, koordinator kelompok sudah dipilih, nggih, saat kemarin di PLC. Oke, baik. Sudah, Bu. Monggo bisa berkenalan singkat saja Bapak Ibu, nama, kemudian tempat tugas atau instansi dan jabatan, ya jabatan fungsional tertentu ya. Mungkin ada yang guru, ada yang penyuluh dan sebagainya. Monggo bisa diawali dari Pak Denny Arif Wiyardi. Ya, Baik, terima kasih Ibu Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Denny Arwiardi. Saat ini bertugas di KUA Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, sebagai penghulu ahli pertama. Alamat saya di Kecamatan Seyegan, Sleman, Ibu. oke. Sebelum di Kemenak atau di KUA ini, saya bekerja di staf administrasi sebuah yayasan sosial di Berbah, Sleman, Yogyakarta.
Baik, terima Baik. kasih Bu. Oke, sama-sama. Berikutnya penghulu ya. Tadi kemudian ada Pak Ahyan Putra. Monggo silahkan. Assalamualaikum Ibu. Oke, Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Ahyan Putra, biasa dipanggil Ahyan. Saya jabatan fungsional Pranata Humas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, asli Purbalingga Ibu. Salam kenal Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahyan. Kemudian berikutnya silakan Pak Ahmad Muzaki. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, saya Ahmad Muzaki Darajat, biasa dipanggil Zaki. Tempat tugas, saya bertugas di KUA Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Oh, Kabupaten Semarang. Satu Oke, kabupaten ya, Pak? oke Bu. Oke. Salam kenal Jabat, Ibu. oke, jabatannya sebagai apa, Pak? Sebagai penghulu juga Bu. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya kepada Pak Cahyono Budi Santoso. Iya. Masih di Ya, halo. Ya, Bu, perkenalkan nama saya Cahyono Budi Santoso, jabatan penghulu ahli pertama, sekarang bertugas di KUA Jenawi Karanganyar. Gitu, Bu. Terima kasih. mana tadi Pak Pati? Di Karanganyar, Bu. Oh, Karanganyar. Ya, tadi agak terputus. Oke. Oh iya. Baik, terima kasih. Berikutnya kepada Pak Andi Solihin. Monggo Pak bisa memperkenalkan diri. Terima kasih, Bu. Eh, Perkenalkan, nama saya Andi Solihin Mahfud. Biasanya saya dipanggil Andi. Kebetulan saat ini saya bertugas di KUA Kecamatan Serumbung, Muntilan, Kabupaten Magelang. Asli saya juga kebetulan dari Magelang, Bu. Terima kasih. Jabatannya tadi Penghulu ahli pertama, Bu. dulu ya. Nggih. Oke. Baik, terima kasih. Ini banyak yang uh, dari penghulu. Oke, berikutnya ada Bu Dea Novita. Oke, monggo silahkan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Diana Vita Anggraini. Biasa Bu Dea dipanggil Novita bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan Ibu, saya Diana Vita Anggraini. Ya. Biasa dipanggil Dea. Tempat tugas di Min 1 Kebumen sebagai guru tidak akhlak. Oh iya, baik. Sebagai guru. Oke, terima kasih Bu Dea. Kemudian saya beri kesempatan berikutnya kepada Ibu Aulia Khairatu. Ya, Baik, Ibu terima kasih. Aulia Khairatu Rizki. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Aulia Rizki, bisa dipanggil Aulia. Kemudian jabatan saya sebagai guru ahli pertama di Min 5 Boyolali. Gitu. Baik, terima kasih. Berikutnya kepada Pak Andri Suryono. Silahkan. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Andri Suryono, biasa dipanggil Andri, jabatan sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama, ditugaskan di MAN 1 Kulon Progo, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sebagai guru juga. Kemudian berikutnya Pak Ahmad Alwi Kutsi. Baik, perkenalkan Bu, nama saya Ahmad Alwi Kutsi, jabatan penghulu ahli pertama, bertugas di KUA Sukolilo 2, Kan Kemenak Kabupaten Pati. Terima kasih. Baik, terima kasih sebagai penghulu. Kemudian berikutnya ada Pak Ahmad Sohibi. Monggo Pak. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sohibi, dipanggil Ahmad.
Sekarang unit kerja di MTS 4 Wonogiri sebagai guru sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih. Mana Pak? Dari Wonogiri. Oke. MTS 4 Wonogiri, Bu. Oke, baik, terima kasih. Oh iya, Wonogiri. Tadi agak terputus. Oke, terima kasih. Yang berikutnya Pak Edo Ersanda. Ya, halo, selamat Pak, pagi, Bu. maaf, Ya, Pak Edo Ersanda ini kelompok 1 atau 2, nggih? kelompok 2, Bu. Ya, ini saya Ini, cek kok Pak Edo kelompok 2, nggih. Atau monggo bisa live dulu, oh iya, Pak. Ji. Ji, Bu. Edo. Ya, terima kasih. Ya, ini karena kelompok 1. Nggih. Oke, baik, sudah 10. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk perkenalannya. Kemudian kita sedikit review nggih Bapak Ibu saat di MOOC ya, saat Bapak Ibu eh, apa mengikuti pelatihan ya secara daring dengan MOOC gitu kan Bapak Ibu, ada materi, ada modul gitu. Dalam pelatihan dasar atau latsar ini ada berapa agenda yang harus Bapak Ibu ikuti? Ya, kita review dulu Bapak Ibu. Ada berapa agenda Bapak Ibu? 4 Halo? agenda. Ya, 4 agenda. Makanya yang lain suaranya ya, agenda Halo, suara saya masih bisa terdengar Bapak Ibu? Tadi sempat putus-putus apa ya, Bu? Oh iya, ya, sekarang sudah bisa. Ya, sudah. Oke. Baik, untuk yang agenda pertama, di sana ada berapa mata pelatihan Bapak Ibu? Ada 3, Betul, ada 3. Apa saja? Yang pertama, ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, ya, betul, kemudian ada wawasan. analisis isu kontemporer, dan juga kesiapsiagaan bela negara. Iya, ini ya pastinya Bapak Ibu terima kasih ya. Nah, betul. Jadi hari ini ada sinkronus yang pertama atau pertemuan pertama di agenda yang pertama. Kemudian nanti kita di hari Kamis ya, kita juga akan melakukan pertemuan yang kedua untuk sinkronus kedua, nggih, nanti masih di agenda 1. Baru nanti Bapak Ibu dari Jumat itu sudah mulai untuk eh, agenda 2. Oke, baik. Bapak Ibu izin eh, share materi ya, Bapak Ibu. Nah, kita banyak review nggih Bapak Ibu ya, review secara umum karena materi kemudian teori itu sudah Bapak Ibu dapatkan dari apa namanya MOC. Nah, ini Bapak Ibu konsep pembelajaran umum untuk pelatihan dasar ya yang saat ini sedang Bapak Ibu ikuti. Nah, yang pertama adalah ada pembekalan di agenda 1. Ya, agenda 1 ini tujuan utamanya adalah bentuk karakter yaitu sikap perilaku bela negara. Betul tadi yang dikatakan sikap perilaku bela negara itu terdiri dari 3 mata pelatihan, ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, dan ketiga adalah kesiapsiagaan eh, bela negara. Nah, Bapak Ibu untuk yang kesiapsiagaan bela negara ini nanti lebih kesiapsiagaan jasmani dan mental gitu nggih. Bapak Ibu kemarin mungkin saat overview sudah disampaikan bahwa nanti akan membuat yang namanya jurnal mingguan. Nah, jurnal mingguan di sana ini adalah merupakan implementasi dari kesiapsiagaan bela negara nggih, khusus untuk bagaimana menjaga kesehatan jasmani dan mental. Jasmani adalah aktivitas fisik Bapak Ibu. Kemudian yang kesehatan mental ya ini lebih ke etika, moral dan sebagainya. Nah, kemudian untuk
di agenda 2 ya itu nilai-nilai dasar PNS ya yaitu core value berakhlak gitu nggih. Kemudian di agenda 3 nanti ada kedudukan dan peran PNS. Nah, ini adalah materi-materi yang harus yang dibekali oleh menjadi bekal bagi para calon pegawai negeri sipil yang kemudian dari teori yang sudah dipahami, Bapak Ibu membaca modul yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari MOOC. Nah, kemudian pada saat sinkronus inilah diinternalisasikan, diterapkan, dan nantinya diaktualisasikan saat menyusun rancangan aktualisasi. Nah, kemudian dari rancangan aktualisasi ini menjadi sebuah pembiasaan diri atau habituasi. Ya, harapannya Bapak Ibu menjadi PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, jadi mengapa Bapak Ibu wajib mengikuti pelatihan dasar? Ini harapannya Bapak Ibu akan menjadi aparatur sipil negara, yaitu sebagai pegawai negeri sipil yang dapat menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah dipersiapkan sejak awal, sejak gerbang pertama Bapak Ibu menjadi calon pegawai negeri sipil. Ini fungsinya ini ending ya, tidak hanya saat sebagai peserta pelatihan dasar, namun selama Bapak Ibu menjalani profesi sebagai pegawai negeri sipil yang harus diingat adalah Bapak Ibu adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, kemudian ini deskripsi singkat Bapak Ibu, mata pelatihan di agenda 1 ini diberikan sejatinya adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap ya. Nanti kita akan bahas juga tentang ada apa saja di nilai-nilai bela negara. Kemudian yang kedua juga peserta diharapkan memiliki kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, jadi nanti untuk agenda 1 itu nanti ada kegiatan klasikal Bapak Ibu, di mana nanti Bapak Ibu datang ke kampus Balai Dekat Keagamaan Semarang, ya, 3 hari terakhir nanti di sana akan ada eh, kegiatan fisik nggih, terkait dengan sikap perilaku bela negara. Nah, kemudian selain itu untuk menunjukkan sikap dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental ya. Ini untuk di mata pelajaran kesiapsiagaan bela negara karena harus Bapak Ibu nanti juga akan menghadapi isu kontemporer ya, isu-isu aktual, isu-isu kontemporer baik yang saat ini muncul di Indonesia maupun nanti isu-isu yang muncul di tempat tugas. Nah, harapannya dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai negeri sipil, profesional, sebagai pelayan masyarakat melalui pembelajaran yang menitikberatkan pada pembelajaran praktek. Pada saat sinkronus inilah nanti Bapak Ibu akan mengaplikasikan, akan menerapkan. Nggih. Nah, kemudian berikutnya ini Bapak Ibu ya, kita review sebentar adalah modul-modul yang sudah Bapak Ibu download nggih, dari apa namanya? Hmm, dari MOOC ya, ada modul 1 ya terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Ini nanti yang akan kita review ya. Kita Bapak Ibu sudah membaca modul, sudah memahami modul. eh, Apa namanya, kita hanya lebih banyak review materi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah sintesis ya atau rangkuman dari modul, nanti ketiga modul di agenda 1 ya. Agenda 1 tadi adalah endingnya adalah sikap perilaku bela negara, yaitu Bapak Ibu akan dibekali nilai-nilai ya, mulai dari wawasan kebangsaan ya. Di sana ada sejarah, pengertian, konsensus, lambang-lambang negara ya, nilai-nilai bela negara. Nah, nanti Bapak Ibu berbagai nilai-nilai bela negara ada 6 itu ya, ada 6 nilai-nilai bela negara, kemudian masing-masing nilai
bela negara ada beberapa indikator itu nanti yang akan Bapak Ibu terapkan, yang akan Bapak Ibu aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, tidak hanya saat Bapak Ibu menjadi peserta pelatihan dasar, namun juga nanti sejatinya selama Bapak Ibu menjalani profesi sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian untuk modul yang kedua yang kita ketahui bersama adalah tentang analisis isu kontemporer, ya, Bapak Ibu. Nah, itu bagaimana isu isu-isu kritikal. Kemudian nanti kita juga di teknik tapisan isu, ya, bagaimana sejatinya isu-isu yang muncul itu eh, betul atau tidak, atau berdasarkan data dan fakta, atau hanya sebuah kebohongan atau hoax semata seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian di modul yang ketiga ini adalah kegiatan kesiapsiagaan bela negara, ya. Di sana ada manfaat kegiatan bela negara, ya. Kemudian ini tadi ada etika, etiket, moral, dan kearifan lokal. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, untuk nilai-nilai bela negara, ya, ini nanti yang kemarin juga sempat Bapak Ibu pahami, ya, saat memahami modul, ya, di modul pertama, ya, karena untuk yang Wasbang. Nah, ini eh, ada 6 nilai bela negara. Yang pertama menjaga, pertama adalah nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemampuan awal bela negara, maaf, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kelima adalah kemampuan awal bela negara. Jadi ini nanti Bapak Ibu, kelima nilai-nilai bela negara ini nanti yang harus Bapak Ibu implementasikan, wajib Bapak Ibu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, tidak hanya saat Bapak Ibu menjadi peserta pelatihan dasar, namun juga sejatinya nanti saat Bapak Ibu menjalani profesi sebagai pegawai negeri sipil. Nah, dari indikator-indikator ini nanti Bapak Ibu di tugas, ya, karena hari ini nanti akan kita akhiri dengan tugas Bapak Ibu, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, seperti itu Bapak Ibu, nggih. Nah, nanti di setiap indikator ini nanti Bapak Ibu harus mencari apa namanya, kegiatan atau aktivitas apa gitu, nggih. Baik yang terkait dalam kehidupan sehari-hari maupun nanti kita untuk tugasnya adalah mencari apa yang namanya menganalisis isu, ya, memunculkan isu atau permasalahan-permasalahan yang ada di tempat tugas, ya. Pastinya nanti saat Bapak Ibu mencari isu, mencari masalah yang ada di tempat tugas, itu juga penyelesaiannya, eh, penyelesaian permasalahan itu juga nanti harapannya adalah sesuai dengan jabatan fungsi Bapak Ibu di tempat tugas masing-masing. Itu untuk nilai bela negara. Kemudian berikutnya adalah, nah, ini kita masuk di eh, mata pelatihan yang kedua, Bapak Ibu, yaitu analisis isu kontemporer, ya. Jadi isu strategis, ya, atau kritikal kontemporer itu adalah kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Nah, ini kita tanya jawab dulu Bapak Ibu, ya. Kira-kira isu kontemporer yang saat ini muncul, ya, banyak mungkin di medsos, di televisi, yang sering dan selalu muncul itu tentang apa Bapak Ibu? Kalau boleh tahu ini. Yang sampai saat ini belum ada penyelesaian atau penanganannya. Mohon izin Ibu menjawab. Ya, oke, monggo, Isu silakan Pak. kontemporer yang saat ini masih berlangsung mungkin terkait dengan Pak Palestina dengan Israel napa nggih? Niku masuk Betul, napa itu mboten? dunia, ya, itu Dunia, lingkup ke dunia, ya. itu Kita lebih dunia. ke ini saja, lingkup Indonesia itu Pak. Ya, tapi itu betul juga, memang itu Nggih. harus yang muncul. Ya, kalau terkait di lingkup negara kita Pak, misalkan, Izin menjawab, Bu. oke, silahkan, monggo. Mungkin isu mengenai ini sih, Bu, apa tentang Papua Merdeka atau antara KKB sama
Oh Itu ya. kan sampai sekarang belum ada Iya, penyelesaiannya. Seperti betul, itu, Bu. betul, nggih. Nggih. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi, ada Ya, ini mohon Pak, izin. yang Bapak Ibu nggih, yang di setiap saat itu selalu ada. Ya, betul tadi KKB ya, itu juga selalu muncul. Hanya dari dulu sampai sekarang tuh ada yang isu-isu internal ya dari negara kita gitu nggih, yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Yang dari beberapa tahun yang lalu sampai saat ini, apa Pak? Isu korupsi, Bu. Nah, betul, nggih, korupsi itu nggih, itu dari dulu zaman ya, dari dulu sampai sekarang itu hampir tiap hari nggih, kita sampai saat ini pun kita masih mendengarkan berita adanya OTT gitu ya, operasi tangkap tangan ya, tentang korupsi. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, betul, korupsi. Kemudian Kejahatan online, Bu. kejahatan online, kalau kejahatan online itu kan ya baru mungkin 5 tahun terakhir ya. Itu, baik, terima kasih. Ada lagi penyalahgunaan apa Bapak Ibu? Penyalahgunaan narkoba itu juga hampir kasusnya sama ya dengan korupsi ya. Dari dulu selalu muncul tentang isu-isu atau kasus-kasus di negara kita gitu nggih. Nah, semoga saja gitu nggih, dari isu-isu yang muncul itu dapat segera ada solusinya gitu nggih, harapannya seperti itu. Karena dari sudah berganti kabinet pun permasalahan-permasalahan yang muncul masih sering sama gitu nggih Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu terkait isu-isu kontemporer ya, nanti Bapak Ibu tetap ada berita, ada kasus, ada isu, itu juga harus diklarifikasi, harus dikonfirmasi apakah itu benar adanya sesuai dengan data dan fakta. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk aplikasi atau penerapan analisis isu kontemporer itu nantinya adalah menjadi tugas Bapak Ibu ya, di tugas individu ini nanti yang harus segera dikerjakan. Nanti Bapak Ibu mulai hari ini harus mencari isu ya, atau permasalahan gitu nggih, permasalahan yang ada di tempat tugas ya. Jadi nanti mulai hari ini ya Bapak Ibu mencari 5 permasalahan ya yang ada di tempat tugas ya. Nah, mayoritas Bapak Ibu ini di tempat tugas berapa lama Bapak Ibu? Sekitar berapa? 1 bulan ada? Iya, Bu, 1 bulan, Bu. Ya, kurang Sekitar lebih Iya. 1 bulan ya. setengah Karena sih, Bu. kalau tidak salah ini kan untuk SK-nya itu kan per 1 Juni ya, Bapak Ibu ya. Nggih, Bu, Ya, kurang betul. lebih. Ya, 1 Juni. Ya, jadi ya mungkin kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan ya di tempat tugas. Nah, ini nanti mohon bisa mencari gitu ya, mencari 5 permasalahan atau 5 isu gitu ya yang muncul di tempat tugas, dan pastinya nanti untuk penyelesaiannya itu juga sesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk apa namanya menganalisis sebuah isu ya, peranalisis, memilah ya, atau istilahnya menapis isu ya. Jadi Bapak Ibu di analisis isu kontemporer, kemudian di kasus-kasus baik yang internasional ya, internasional maupun di tahap nasional ya, sekali lagi Bapak Ibu harus bisa memilih ya, apakah isu itu benar adanya dengan data dan fakta atau hanya kebohongan. Nah, sementara nanti untuk aplikasi atau penerapannya Bapak Ibu harus memunculkan isu ya atau permasalahan yang muncul di tempat tugas masing-masing, dan pastikan nanti penyelesaiannya adalah sesuai dengan jabatan Bapak Ibu. Nah, ini ada 4 tahapan penyelesaian isu. Yang pertama adalah deskripsi, memunculkan isu atau beranalisis. Kemudian ada memilah atau isisnya nanti ada menapis isu. Yang ketiga adalah mendalami atau menganalisis isu ya. Menganalisis isu itu ada banyak pisau analisis Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanya, ada untuk analisis isu itu ada SWOT, ada SOAR gitu ya, ada diagram pohon atau diagram masalah. Kemudian ada juga yang namanya diagram tulang tiga gitu ya, atau fishbone diagram. Nah, nanti yang keempat adanya alternatif penyelesaian isu Bapak Ibu.
Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini nanti akan sekaligus menjadi tugas di individu ya. Kita nanti tugasnya ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Yang pertama adalah identifikasi dan deskripsi isu ya. Sekali lagi nanti Bapak Ibu mulai hari ini mungkin bisa menanyakan ya, menanyakan kepada mungkin teman-teman pegawai yang lebih lama ya atau lebih lama bekerja di tempat tugas ya atau istilahnya lebih senior atau mungkin kepada mentor kalau memang sudah ada penetapan mentor ya tapi sepertinya kalau di periode 3 nih Bapak Ibu ini kan masuk untuk laksar periode 3 itu belum. Nah monggo Bapak Ibu atau selama kurang lebih di tempat tugas 1 sampai 1,5 bulan ya sudah memiliki sudah mulai memunculkan permasalahan atau sudah mulai memiliki pemikiran ya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan di tempat tugas. Nah, ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsi isu Bapak Ibu ya. Nah, sejatinya sebuah isu atau masalah itu adalah adanya gap Bapak Ibu, mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata terjadi di tempat tugas Bapak Ibu. Pastikan nanti sesuai dengan jabatan Bapak Ibu di tempat tugas. Itu ya, nanti akan saya tayangkan contoh-contoh nggih, isu-isu atau permasalahan-permasalahan. Mungkin ini kan di sini dari hasil identifikasi saat perkenalan nggih, di sini ada penghulu, ada juga pranata humas tadi nggih, pranata humas dan guru. Gitu, nggih. Ada 3 jabatan fungsional tertentu. Nah, ini nanti monggo bisa mencari gap ya kesenjangan. Misalkan yang penghulu mungkin tingginya angka perceraian misalkan ya, atau mungkin banyaknya menikah di usia yang belum dipersyaratkan. Nah, ini nanti monggo masalah-masalah yang muncul baik Bapak Ibu sebagai penghulu, kemudian Bapak Ibu sebagai guru ataupun Bapak Ibu sebagai peranata humas gitu nggih. Apa permasalahan yang perlu segera dicarikan solusi atau penyelesaiannya. Ya, jadi Bapak Ibu mau mencari sebuah isu atau permasalahan yang muncul ya. Tadi isu atau masalah itu adalah sejatinya sebuah gap atau kesenjangan realita yang ada dibandingkan dengan harapan-harapan yang uh, di se apa namanya kondisi yang seharusnya atau harapan. Nah, ini Bapak Ibu lingkup isunya nanti di tempat tugas ya. Kemudian eh ya biasanya isu itu kan ada penyebabnya ya, ada sebab akibat ya yang nanti akan kita analisis dengan untuk di kegiatan ini kita tentukan untuk melakukan analisis dengan pisau analisis fishbone diagram Bapak Ibu ya. Merupakan sebuah hubungan kausalitas gitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh rumusan isu Bapak Ibu ya. Masih maraknya ini contoh ya praktek pungli yang dilakukan oleh bla bla bla. Ya, jadi rumusan isu itu pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus, lokus, dan waktu terjadinya isu, Bapak Ibu. Nah, kemudian eh, contoh mungkin yang untuk guru. Nah, guru mungkin bisa contohnya ini kurangnya kedisiplinan murid ya atau proses pembelajaran masih konvensional, belum mengimplementasikan model-model pembelajaran yang aktif, menyenangkan, ya, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu isu atau permasalahan yang dapat diangkat. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti selain ini menjadi tugas individu ya, tadi mencari 5 isu Bapak Ibu. Kemudian dari 5 isu itu dipilah gitu ya, bukan dipilih tapi dipilah atau bahasa lainnya adalah menapis isu. Ya, jadi Bapak Ibu dari 5 permasalahan ini nanti kemudian dipilah dengan yang namanya teknik APKL ya, aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dari 5 isu ini nanti dengan adanya perankingan atau prioritas ya nanti ada orang
skor gitu ya dengan yang namanya teknik APKL nanti dipilah dari 5 isu menjadi 3 isu. Nah, ini Bapak Ibu yang memilah atau menapis isu dengan teknik APKL atau menilai kualitas isu Bapak Ibu. A, aktual, itu adalah benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian P, itu problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kelayakan atau L, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Ya, ini Bapak Ibu yang namanya dengan teknik memilah atau menapis dari 5 isu nanti menjadi 3 isu. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti ada kriteria dengan pemberian skor ya atau scoring ya, di mana angka 5 itu sangat. Jadi nanti isu A misalkan ya, untuk yang penghulu gitu ya, tingginya pernikahan di bawah usia yang dipersyaratkan ya, kalau tidak salah kan 19 tahun. Kemudian ada lagi pencatatan nikah yang masih konvensional ya, belum ada penataan. Kemudian contoh lagi tentang apa ya apa ada 5 ya misalkan tadi atau angka apa tidak adanya bimbingan perkawinan sebelum proses pernikahan misalkan. Nah, dari kelima isu ini nanti ya diberi scoring setiap komponen. Tadi dari A aktual, problem. Oh ini 5 itu adalah sangat aktual ya. Kemudian 3 berarti sangat aktual, 4 itu aktual, 3 itu cukup aktual, 2 itu kurang aktual, 1 tidak aktual. Jadi itu adalah proses pemberian skor tadi ya 1 sampai 5. Kemudian nanti dijumlahkan Bapak Ibu, dari jumlah itu nanti ada prioritas atau perankingan. Oh, dengan skor tertinggi itu di isu nomor berapa ya. Setelah ada muncul perankingan atau prioritas gitu ya, kemudian nanti dipilih 3 isu, 3 besar gitu ya. Nah, dari 3 besar ini nanti kita pilah lagi Bapak Ibu, kita tapis isu lagi dengan namanya teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth Bapak Ibu. Menentukan prioritas ya, seberapa mendesaknya isu harus dibahas, seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, ini Bapak Ibu sama untuk teknik USG itu juga ada scoringnya tadi 1 sampai 5. 5 itu sangat. Nah, dari 3 ranking teratas hasil dari teknik tapisan isu menggunakan APKL, kemudian dipilah lagi dengan USG. Nah, dari ranking atau prioritas atau jumlah tertinggi ini nanti yang akan menjadi namanya core issue. Nah, Bapak Ibu, core isu atau isu aktual ini nantinya yang akan menjadi embrio rancangan aktualisasi, gitu ya. Karena ini nanti akan berlanjut nanti sampai ke rancangan aktualisasi yang nanti akan dilakukan pembiasaan dalam agenda 4 yaitu pada habituasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari core isu ya, dari peringkat 1 dengan teknik USG itu nanti akan dianalisis. Oh, mengapa isu atau problem itu muncul sangat aktual, menjadi isu yang aktual gitu ya, sangat urgent, harus segera dicarikan solusinya. Nah, itu kita analisis ya menggunakan banyak sekali Bapak Ibu pisau analisis yang dapat digunakan, ada mind mapping ya, ada tadi ada SWOT, ada SOAR gitu ya, ada apa namanya apa analisis pohon masalah dan sebagainya. Nah, untuk ini kita sementara kita pilih dengan fishbone diagram gitu ya, atau analisis tulang ikan itu ya. Ya, atau menemukan hubungan sebab akibat gitu ya. Dan analisis ini diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa ya dari Jepang. Nah, ini Bapak Ibu adalah sebab akibat ya. Jadi analisis tadi dari core isu yang muncul, oh yang muncul tingginya maraknya pernikahan di bawah
usia yang dipersyaratkan ya, atau nah makanya pun pernikahan dini seperti itu misalkan tadi di untuk jabatan fungsional penghulu. Kemudian untuk guru, oh ternyata kurangnya kedisiplinan murid. Nah, itu menjadi core isu yang diangkat. Nah, mengapa? Penyebabnya apa? Jadi penyebabnya apa? Kemudian akibatnya ya dari core isu yang dimunculkan tadi. Oh, maraknya atau tingginya kasus pernikahan di bawah usia yang dipersyaratkan itu karena penyebabnya terdiri dari beberapa komponen Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada material, metode dan milieu atau lingkungan ya. Nanti eh, material itu dari segi bahannya apa, metode itu alatnya apa, kemudian manusianya, kemudian nanti ada milieu atau lingkungannya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, oh kurangnya kedisiplinan murid itu karena tidak adanya peraturan misalkan. Ini nanti mohon penyebab-penyebab yang ada itu dituliskan ya. Jadi dari penyebab-penyebab yang ada semua dari masing-masing komponen baik material, metode, ya, kemudian milieu atau lingkungan ini semua dituliskan kemudian nanti saat dipilih satu penyebab yang paling krusial ya mengapa isu itu menjadi core isu atau isu yang paling aktual Bapak Ibu. Nah, ini ya sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori atau sebab pokok ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu dari beberapa yang muncul, oh ternyata ada satu yang diberi tanda ya, ada satu penyebab yang paling krusial Bapak Ibu. Nah, ini untuk contoh ya, contoh core issue ya. Core issue dan yang nanti menjadi ide gagasan atau judul rancangan aktualisasi. Jadi misalkan core issue itu disajikan dalam kalimat negatif. Oh, kurang optimalnya pelayanan pernikahan di KUA mana. Nah, kemudian eh, oh kurangnya kedisiplinan siswa. Oh, belum optimalnya pencatatan pernikahan di KUA mana misalkan. Itu adalah jadi core issue disajikan dalam kalimat negatif. Kemudian ide atau gagasan itu disajikan dalam eh, kata atau kalimat positif ya. Nanti ide gagasan ini nanti yang nantinya akan menjadi apa embrio rancangan aktualisasi Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menganalisis core issue, gitu ya, kemudian juga ada ide gagasan. Oh, berarti kalau rendahnya kedisiplinan siswa, berarti nanti ada optimalisasi atau peningkatan tata tertib peraturan di madrasah. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi untuk ide gagasan itu adalah penyelesaian dari core issue yang muncul. Karena ide gagasan ini nanti yang nantinya akan menjadi embrio dalam rancangan aktualisasi. Nah, setelah Bapak Ibu menganalisis ya dengan fishbone diagram, nah nanti ada yang namanya tabel rekomendasi alternatif penyelesaian. Oh, jika tingginya ya apa pernikahan di bawah usia yang dipersyaratkan itu penyelesaiannya apa? Oh mungkin nanti saya akan melakukan misalkan membentuk kelompok bimbingan atau mensosialisasikan kepada masyarakat melalui apa mungkin komunitas apa dan sebagainya. Nah, itu nanti gagasan kegiatan ini nanti bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dari core issue yang diangkat. Pastinya Bapak Ibu saat menentukan gagasan kegiatan itu juga ada langkah-langkah kegiatan. Oh, ingin melakukan bimbingan ya bimbingan sebelum binwin gitu ya perkawinan misalnya oh langkah-langkahnya berkomunikasi dulu dengan pihak melakukan koordinasi nah itu nanti di bagian langkah-langkah itu Bapak Ibu nggih kita tadi review dari agenda satu gitu nggih secara singkat dari hasil modul-modul yang sudah Bapak Ibu pahami itu adalah sebatas teori, namun pada kesempatan ini Bapak Ibu langsung mengaplikasinya atau
mengimplementasinya, mengimplementasikan dari teori-teori yang sudah Bapak Ibu baca, dari teori yang sudah Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan Bapak Ibu untuk tugasnya, untuk tugas ya. eh, Nah, kemudian untuk tugas ini Bapak Ibu terkait tadi yang saya sampaikan ya, untuk tugas adalah nanti implementasi baik dari materi di agenda 1 yaitu wawasan kebangsaan, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian analisis isu kontemporer eh, dan juga untuk kesiapsiagaan bela negara ya nanti Bapak Ibu aplikasikan saat menyusun yang namanya jurnal mingguan seperti itu enggak yang sudah ada di BLC. Nah, izin share untuk tugas individu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini untuk tugas individu gitu nggih. Ada tiga, ya ada tiga macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah menganalisis isu di instansi masing-masing, gitu, nggih. Tadi yang sudah saya sampaikan, ya ini adalah merupakan implementasi atau aplikasi dari mata pelatihan analisis isu kontemporer. Ya. Jadi Bapak Ibu mencari isu, mencari 5 isu permasalahan tadi yang ada di tempat tugas masing-masing. Pastikan nanti penyelesaian juga sesuai dengan jabatan masing-masing. Temukan core isu-isu utama dengan menggunakan analisis APKL dan USG. Lakukan analisis penyebab core isu dengan menggunakan diagram fishbone dan tentukan gagasan atau ide kegiatan dari analisis fishbone yang sudah dilakukan. Ini ya. Nah, yang B, tentukan indikator nilai bernegara di setiap ide gagasan Anda. Ini sudah ada formatnya, Bapak Ibu, ya. Eh, 5 isu, kemudian nanti dipilah dengan APKL ya, dengan aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Ini nanti, kemudian dari 3 peringkat teratas, Bapak Ibu pilah lagi, ya ini juga sudah ada formatnya. Nanti untuk LK ini akan saya upload juga ya, di BLC, Bapak Ibu. Sejatinya untuk LMS itu adalah menggunakan LMS dari LAN ya di Kolabjar. Namun karena ada satu dan lain hal untuk LMS Kolabjar itu belum bisa diakses untuk sementara backup menggunakan LMS dari Balikdiklat Keagamaan Semarang. Walaupun nanti Bapak Ibu double Bapak Ibu upload tugas di BLC juga upload tugas di Kolabjar. Namun saat ini yang dapat diakses adalah yang miliknya LMS Pendidikan Keagamaan Semarang. Nah, ini dari tiga permasalahan tadi dianalisis dengan USG, barulah muncul core isu atau isu utama. Nah, setelah muncul isu utama, Bapak Ibu menganalisis isu yang muncul dengan menggunakan fishbone diagram ya. Ini ada man, material, method, dan milieu atau environment. Nah, kemudian sama nanti dari gagasan atau di penyelesaian masalah, nggih. Nah, ini apa saja gagasan kegiatan yang akan Bapak Ibu rencanakan, ya. Dan pastikan Bapak Ibu gagasan kegiatan ini nanti merupakan awal sama nanti kaitannya dengan awal rancangan aktualisasi yang nanti akan dilakukan pembiasaan diri atau kegiatan habituasi ya, kurang lebih 4 minggu. Nah, kemudian untuk lembar kerja yang poin B, ya, ini rencana aksi bela negara. Nah, ini adalah implementasi nilai-nilai bela negara dalam penyelesaian masalah. Jadi itu Bapak Ibu untuk apa namanya tugas individu. Nah, kemudian saya juga ingin menunjukkan ya, monggo nanti di sela-sela ini jika ada apa namanya hal-hal yang perlu kita diskusikan, boleh saya ingin menunjukkan sebentar di mana? Contoh
eh, apa namanya? Monggo Bapak Ibu, jika ada hal yang perlu kita diskusikan nggih terkait dengan tugas individu, saya ingin menunjukkan contoh apa namanya? Ini. Sebentar ya. Contoh untuk isu, nggih. Contoh untuk isu yang tadi ditapis gitu, nggih, ditapis dengan apa namanya teknik APKL dan USG. Nah, ini contohnya seperti ini biar Bapak Ibu ada gambaran gitu, nggih. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kebetulan contohnya adalah eh, di jabatan guru ya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan ada gitu, lima isu atau masalah yang muncul, kurangnya motivasi, kurangnya variasi metode pembelajaran, kurangnya penggunaan media, buku pegangan, dan belum optimalnya guru. Nah, monggo untuk memunculkan isu ini nanti Bapak Ibu juga bisa berdiskusi nggih tadi dengan mungkin kalau di KUA ya mungkin dengan pegawai yang lebih dulu di sana atau yang lebih senior. Kalau guru juga nanti mungkin bisa diskusi ya, bertanya-tanya, oh apa saja permasalahan yang muncul yang harus segera dicarikan solusi atau penyelesaiannya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti ya, dari kelima eh, isu tadi yang dimunculkan, dipilih tadi nggih, 3 peringkat teratas ya. Yang pertama dengan teknik APKL dengan 3 peringkat ke atas dengan yang namanya USG, urgensi, seriousness, dan growth. Sama nanti scoringnya 1 sampai 5 Bapak Ibu. Nah, untuk peringkat yang pertama ini nanti yang menjadi core issue. Ya, itu Bapak Ibu contoh eh, cara memunculkan isu, kemudian memilah atau menapis isu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, juga bisa dipahami. Saya lanjutkan untuk penjelasan dengan tugas kelompok gitu nggih, Bapak Ibu. Baik. Nanti untuk LK ini juga akan kita upload di DLC. Nah, untuk tugas kelompok ya karena untuk tugas kelompok ini lebih nanti untuk mengaplikasi atau mengimplementasikan nggih, dari mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebenarnya di tugas individu tadi juga sudah ada Bapak Ibu implementasi dari nilai-nilai bela negara nggih. Tadi ada nilai-nilai bela negara yang ada kaitannya dengan core isu yang Bapak Ibu munculkan. Nah, untuk ya sudah terlihat Bapak Ibu untuk tugas kelompoknya. Sudah. Ya, ini Bapak Ibu untuk tugas kelompoknya. Kemudian tadi yang masih ada yang terlewat nih untuk tugas individu nanti ada juga tugas untuk membuat learning journal ya, untuk rekam suara ya. Nanti saya tanyakan lagi yang tugas kelompok. Nah, ini untuk yang tugas kelompok ya. Ini lebih ke nanti ke aplikasi untuk mata pelatihan wawasan kebangsaan ya. Jadi Bapak Ibu aplikasinya nanti dalam mengerjakan tugas. Nah, ini setiap peserta mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia, kemudian sunting video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta yang lainnya sehingga menjadi satu video utuh yang menggambarkan tentang Indonesia. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ini cukup kelompok besar saja, nggih. Pada bagian akhir video tersebut tambahkan tayangan penyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang berbeda satu sama lainnya. Jadi ini dari 10 karena ini tugas kelompok ya. Jadi nanti hasilnya cukup satu. Ini adalah hasil tugas kelompok satu. Nggih. Jadi dari 10 peserta setiap peserta mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu kan cirinya terdiri dari kepulauan, ya, kemudian ada berbagai
adat istiadat, berbagai budaya. Nah, itu monggo disepakati nanti dari kelompok satu ini mau mengambil dari ciri-ciri yang menggambarkan sebuah Indonesia yang mana. Nah, kemudian masing-masing peserta nanti mencari video, ya video di YouTube, kemudian dipotong gitu, nggih. Kemudian nanti monggo siapa yang akan melakukan eksekusi untuk merger ya dari potongan-potongan video teman-teman tadi di merger, monggo menggunakan aplikasi apapun, mau CapCut atau KineMaster atau yang lainnya, atau VN dan sebagainya. Kemudian nanti menjadi satu video. Nah, durasinya yang Bapak Ibu perlu perhatikan durasinya adalah 5 menit ya. Jadi 5 menit itu potongan video yang sudah ditempel, dipotong, ditempel jadikan satu dan ada tayangan pernyataan. Jadi seperti quote ya, masing-masing anggota nanti ada satu pernyataan tentang Indonesia dengan kalimat yang berbeda satu dan lainnya. Ya, jadi nanti eh, ada ya mungkin membuat tayangan video pribadi itu, oke, tentang Indonesia ya misalkan berbeda-beda tetapi satu jua ya misalkan contoh itu setiap masing-masing dari 10 anggota ini nanti pernyataan atau quote-nya berbeda-beda. Nah, waktu pengumuman nanti baik individu maupun kelompok Bapak Ibu nanti di hari Kamis, namun eh, di Kamis pagi ini nanti untuk yang tugas individu harus dipresentasikan Bapak Ibu, terutama terkait analisis isu tadi ya, untuk apa pemunculan 5 masalah ya sampai dengan gagasan kegiatan dan implementasi tadi ya dalam nilai bela negara. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk tugas kelompok berikutnya ini nanti. Nah, untuk video ini nanti bisa diupload di channel YouTube pribadi, ya. Monggo sesuai kesepakatan nanti siapa yang akan melakukan editing video, kemudian diupload di channel YouTube pribadi. Nanti link YouTube-nya di copy pastekan ke Word dan kemudian nanti di PDF-kan, ya. Biasanya kan linknya nanti akan berwarna biru gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti berupa, nah ini link video berupa PDF Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tugas kelompok apa namanya yang B, buat teks lirik yel-yel ya atau lagu kelompok. Nah, ini nanti yel-yel dan lagu kelompok mencerminkan semangat dan nilai-nilai bela negara. Ini sama Bapak Ibu, ini juga implementasi dari mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, ini yang dibuat adalah skenarionya Bapak Ibu. Karena nanti yel-yel ini akan disajikan saat nanti Bapak Ibu datang ke kampus Pendidikan Keagamaan Semarang, gitu nggih. Jadi nanti 3 hari nggih di coba saya cek jadwal ini selama 3 hari di hari ke-63 yaitu tanggal 30 September ya 30 September 1 Oktober dan 2 Oktober nanti Bapak Ibu di semua angkatan di periode 3 ini nanti akan melakukan kegiatan klasikal yaitu datang di kampus Pendidikan Keagamaan Semarang. Nah, ini nanti setiap kelompok biasanya kita 1 hari itu untuk materi sikap dan perilaku bela negara itu nanti kita aktivitas fisik gitu ya di lapangan nanti didampingi anggota TNI Polri Bapak Ibu di sana ada PBB baris berbaris dan juga nanti ada tata cara aparatus ya tata upacara sipil. Nanti akan dilatih di sana dan kemudian untuk menghangatkan suasana biasanya nanti setiap kelompok akan menyajikan yel-yel gitu ya, yel-yel kelompok. Nah, nanti Bapak Ibu untuk tugasnya hanya membuat dulu atau skenarionya. Nah, durasi maksimal 3 menit. Nanti saat skenario yel-yel ini kalau dipraktekkan, nah ini maksimal 3 menit. Ya, jadi sama untuk skenarionya saja yang saat ini dibuat, monggo nanti di kelompok bisa saling berdiskusi. Nah, kemudian tugas yang ketiga adalah membuat skenario role play ya atau drama lah atau drama role play menceritakan kisah sejarah kemerdekaan RI. Kemudian ini juga yang dibuat skenarionya dulu. Ya, hanya skenario saja. Nanti nah apa
untuk durasi maksimal 15 menit ini adalah nanti saat Bapak Ibu sudah datang di balai diklat, disajikan juga saat nanti kegiatan klasikal ya. Biasanya mungkin di malam hari seperti itu nggih. Nah, ini untuk ya seperti drama pendek lah. Nah, jadi saat ini yang dibuat adalah skenarionya terlebih dahulu ya. Waktu pengumpulan skenario sesuai di LMS ya nanti di Kamis dini hari, Kamis tanggal 24 Juli dini hari. Ini untuk eh, apa namanya tugas kelompoknya. Oke, kemudian tadi yang belum saya singgung di tugas individu Bapak Ibu adalah menyusun yang di poin C ya, learning journal ya. Jadi menyusun learning journal. Ya. Nah, nanti ya menyusun learning journal ya. Jadi ceritakan pengalaman kognitif maupun afektif Anda saat mengikuti kegiatan sinkronus maupun asinkronus dalam bentuk rekaman suara. Nah, ini Bapak Ibu nanti rekaman suara ini bisa langsung diunggah di PLC ya, karena nanti format filenya nanti eh, sudah disesuaikan ya. Ya nanti untuk tempat uploadnya itu akan juga kita apa namanya akan kita formatnya akan kita sesuaikan. Jadi Bapak Ibu langsung bisa upload di PLC baik untuk format dengan format MP3 ya, jadi rekaman suara. Jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah baik tugas individu maupun tugas kelompok ini nanti untuk upload terakhir adalah di hari Kamis dini hari nggih 2359. Eh, Namun untuk yang tugas individu yang poin A itu Bapak Ibu bisa setelah kegiatan Zoom meeting ini langsung bisa dikerjakan karena Bapak Ibu ada kewajiban nanti untuk asinkronus nggih. Untuk asinkronus itu sebanyak 7 jam pelajaran. Nah, kemudian besok kita di hari Rabu full asinkronus ya, ada 9 JP, Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugas nggih, baik terkait individu maupun kelompok. Nah, nanti di hari Kamis pagi kita ada sinkronus kedua atau pertemuan kedua, itu nanti adalah Bapak Ibu mempresentasikan untuk tugas individu yang poin A, 1, 2, 3, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nggih, monggo masih ada sekitar waktu nggih, masih ada waktu sekitar 14 menit nggih. Monggo jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu. Monggo bisa terkait baik tugas individu maupun tugas kelompok. Silakan Bapak Ibu. Mohon Sudah bisa. izin Ibu. Oh, nggih, Oke, silakan Pak Rian Putra. saya mungkin kelewat tadi untuk terkait dengan tugas pembuatan video. Apakah ada ketentuannya vertikal atau horizontal format videonya? Sepertinya tidak ada, Pak. Nah, oke. Hanya kalau gini, kalau semua landscape semua ya, itu kan potongan-potongan video kan dijadikan satu. Jangan sampai ada landscape, ada yang portrait ya. Jadi kalau nanti kesepakatan kelompok saja, coba saya ini lagi nggih untuk tugas kelompoknya itu untuk penentuan apakah landscape atau portrait memang tidak ada, namun nanti monggo bisa sesuai dengan keputusan di kelompok nggih, setelah nanti mungkin diskusi ya, karena ini Bapak Ibu kan untuk diskusinya kan via daring ya, mungkin lewat melalui WA. Nah, tidak ada Pak. Ya, tidak ada ketentuan apakah itu portrait atau landscape. Yang jelas nanti videonya sama semua. Ya, kalau landscape semua, portrait semua. Seperti itu Pak Aryan. Nggih, baik. Terima kasih Oke, Ibu. oke, terima kasih. Monggo, jika ada yang lain Bapak Ibu terkait tugas-tugas nih yang harus diselesaikan. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan nih, Bapak Ibu telah memahami modul, kemudian membaca teori-teori di modul ya di agenda 1 tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer ya dan
kesiapsiagaan bela negara. Nah, di kegiatan ini adalah Bapak Ibu menerapkan, mengimplementasikan atau mengaplikasikannya. Ya, tentunya dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan cara menyelesaikan tugas-tugas yang terkait, ya, misalkan untuk analisis isu. Ini adalah implementasi dari mata pelatihan analisis isu kontemporer, ya, yang sudah Bapak Ibu pahami dari modul itu kemarin adalah isu-isu yang muncul, ya isu-isu yang muncul di khususnya di negara kita. Nah, kemudian berdasarkan data dan fakta yang sampai saat ini belum menemukan penyelesaiannya. Nah, untuk aplikasinya Bapak Ibu juga harus mencari isu, ya, atau permasalahan yang muncul di tempat tugas masing-masing. Oke, monggo jika masih ada hal yang perlu didiskusikan Bapak Ibu. Kemudian guys, sambil apa namanya menunggu jika Bapak Ibu apa namanya menunggu jika masih ada hal yang perlu didiskusikan, monggo. Nah, ini sambil saya buka di BLC, ini saya proses upload untuk tugasnya nih Bapak Ibu. Jadi nanti khusus untuk yang tugas individu nanti pakai format saja. Format, ya, ini kan bentuknya PDF, nanti monggo bisa di convert gitu guys. Jadi nanti LK-nya cukup menggunakan LK format tugas. Monggo Bapak Ibu jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ya, setelah ini akan saya tampilkan untuk PLC-nya. Ya, monggo Bapak Ibu untuk PLC-nya. Ini saya sedang proses untuk upload tugas. Nah, monggo Bapak Ibu juga bisa cek nggih di PLC masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu kita di agenda 1, ya. Semua sudah berhasil masuk di PLC nggih Bapak Ibu? Halo? Sudah, Mbak. Ya. Nggih, monggo bisa dibuka dulu PLC-nya, ya. Kemudian di agenda 1, ya. Ini kita baru saja saya upload untuk bahan tayang, kemudian LK untuk lembar kerja tugas individu, ya, dan juga nanti ada lembar kerja untuk tugas kelompok, ya, karena di PLC ini adalah digunakan untuk satu angkatan, otomatis ini juga berlaku untuk 4 kelompok seperti itu. Nah, untuk tugas individu Bapak Ibu sudah cukup bisa dipahami, cukup jelas? Boleh bertanya lagi, Ibu? Siap. Monggo Nggih, silakan mohon Pak. maaf. Untuk penjelasan terkait dengan tugas learning journal yang rekaman, itu apakah seperti kita merangkum terkait dengan Iya, pembelajaran? iya, betul, betul Pak. Nggih, Hanya baik. bentuknya adalah rekam suara gitu, nggih. Nah, tapi nanti ini sebentar lagi mungkin akan saya buatkan untuk tempat upload, nggih. Ini tadi belum. Nah, nanti jadi nanti untuk semua bentuk format file itu nanti langsung bisa diupload Bapak Ibu, ya. Jadi baik nanti formatnya MP3 gitu, ya, itu bisa langsung diupload di PLC. Monggo ada lagi Bapak Ibu. Masih ada waktu sekitar 5 menit, ya, sebelum saya akhiri, nggih. Karena kita pertemuannya 2 jam pelajaran. Kemudian perlu saya informasikan lagi Bapak Ibu, walaupun untuk upload tugas paling lambat di Kamis jam dini hari, Kamis pukul 23.59 dini hari, baik tugas individu maupun kelompok, namun
nanti di Kamis pagi ya di Senkronus yang kedua itu nanti mohon untuk tugas individu yang A ya, yang tentang isu itu nanti poin 1, 2, 3 bisa dipresentasikan gitu ya, karena nanti untuk analisis isu ini adalah menjadi embrio saat Bapak Ibu nanti menyusun rancangan aktualisasi. Itu nggih Bapak Ibu. Eh, izin Bu bertanya. Nggih, monggo silahkan Pak. Bu, tadi pas saat perkenalan kayaknya saya tercatatnya sebagai guru ya Bu. Yang saya sebagai Pranata Komputer ahli pertama itu, tetapi Oh, di Pranata G, komputer. G, Di Iman 1 Kulon Progo itu Bu. Oh iya iya betul, saya lihatnya guru tapi Pranata komputer nggih ya, maaf nanti G. tadi belum disebutkan ya. Jadi di sini ada 4 ya, ada Pranata Humas karena tadi kan suaranya agak pelan, terus kalau man oh biasanya identik dari madrasah itu sebagai Iya guru. Bu. Maaf nggih Iya. Pak Andri Nggak apa-apa. Suryono. Ya, sebagai Pranata komputer ya. Jadi ini Pranata komputer, Pranata Humas ya. Monggo nanti misalkan Pak Andri nggih sebagai Pranata komputer ya, mungkin nanti bisa dimunculkan masalah-masalah yang terkait dengan biasanya kan data ya kalau di madrasah itu ya, nanti disesuaikan juga tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi. Misalkan Pak Andri sebagai penata komputer ya, nanti isu yang dimunculkan dan penyelesaian masalahnya juga nanti terkait dengan jabatan fungsional yang saat ini Bapak Ibu emban. Ya Bu, terima kasih Bu. Ye, sama-sama Pak Andri. Jadi, monggo dimunculkan permasalahan yang terkait, misalnya kan tentang IT ya. Kalau di perangkat komputer kan lebih ke data yang belum terintegrasi, gitu ya. Jadi nanti mohon bisa mencari masalah, bisa melakukan diskusi, wawancara, gitu ya, dengan mungkin pegawai yang senior lah, guru-guru ataupun tenaga pendidik ya, tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan yang ada di sana Pak Andri. Yang terkait nanti penanganannya adalah tupoksi Pak Andri sebagai Pranata komputer. Itu nggih Bapak Ibu yang lain, harapannya nanti karena untuk di tugas individu ini menjadi embrio penyusunan rancangan aktualisasi ya, rancangan aktualisasi merupakan ruh Bapak Ibu, ruh dari kegiatan pelatihan dasar. Nih, monggo ada lagi Bapak Ibu ya, eh, yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu ya sebelum kita akhiri. Ya, oke. Baik kalau tidak ada, karena waktu kita juga eh, sudah di jam 9.26 gitu nggih. Kemudian nanti juga jam 9.30 akan masuk, saya juga masuk di kelas di angkatan yang lain, kemudian juga di angkatan 14 dilanjutkan dengan pembelajaran untuk kelompok yang kedua. Jadi mungkin itu dari saya cukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktu sebenarnya saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rizka atas pembelajaran yang begitu mudah kami pahami ya Bu penjelasannya. Kami monggokan Ibu barangkali ingin melanjutkan rentetan jadwal selanjutnya. Oke. Kami Oke. persilahkan bisa Oke, undur terima diri. kasih Mbak Aulia. Mohon izin live nggih Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran untuk hari ini kelompok 1 sudah selesai. Ini bisa langsung live Zoom, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan tugas-tugas yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Rizka untuk bisa segera dikerjakan. Begitu nggih? Monggo jika ingin live Zoom bisa dimulai dari sekarang. Matur nuwun.